Blak-blakan, mantan asisten pribadi Rasman Arief Nasution membuat pengakuan dilecehkan Rasman hingga 2 kali. Atas tuduhan tersebut, Claudia si mantan Aspri membuat laporan kepada Rasman ke Bareskrim Mabes Polri dengan tuduhan melakukan pelecehan seksual secara fisik dan non-fisik kepada orang dewasa. Mantan Aspri juga mengaku mengantongi banyak bukti berupa foto dan video atas tuduhannya terhadap Rasman. Seperti apa saja bukti-bukti tersebut? Seperti apa tanggapan Rasman atas tuduhan dan bukti yang diklaim Claudia? Lebih geger lagi, aksi Hotman Paris Hutapea melalui sosial media yang menyindir seterunya Rasman terkait tuduhan pelecehan seksual. Ya, diduga balas dendam, Hotman yang sebelumnya dituding kubu Rasman melakukan pelecehan seksual terhadap Iklima Kim, namun kemudian dibantah Iklima. Menurut Hotman, kini Rasmanlah yang kena batunya, justru dituding melakukan pelecehan seksual terhadap Asprinya. Di sisi lain, heboh pula Rasman yang dikabarkan diberhentikan dari Organisasi Pemuda Pancasila sebagai Ketua Pengurus Pusat Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum BPPH Pemuda Pancasila yang mengurus masalah-masalah anggota dan pengurus Pemuda Pancasila yang berurusan dengan hukum. Benarkah Rasman menampik kabar tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Laporan polisi untuk Rasman Arief Nasution yang seakan tak berujung. Ya, setelah 2 hari lalu Rasman dilaporkan oleh mantan kliennya Dr. Richard Lee ke Bareskrim Mabes Polri dengan tuduhan dugaan penipuan. Kemarin, lagi-lagi sang advokat dilaporkan oleh mantan Asprinya bernama Claudia ke Bareskrim Mabes Polri dengan tuduhan dugaan telah melakukan pelecehan seksual secara fisik dan non-fisik. Saat membuat laporan kemarin, Claudia didampingi Denis Charista. Bukan hanya sekali, Claudia mengaku 2 kali dilecehkan yang diduga dilakukan oleh Rasman bosnya ketika itu. Pertama di salah satu hotel di Medan, kedua di salah satu klub malam di Mangga Besar, Jakarta Barat. Tak hanya sekedar lapor, Claudia juga mengaku dan menunjukkan sejumlah bukti baik berupa foto maupun video atas tuduhannya terhadap Rasman. Aku sama Claudia mengucapkan terima kasih kepada Bareskrim Mabes Polri. Terima kasih, sangat-sangat terima kasih. Udah diterima dengan baik dan diberi konsul juga dengan baik. Ini hasil dari yang tadi ya, kayak hasilnya gimana Pak? Pencabulan terhadap orang dewasa, pelecehan seksual fisik. Sebenarnya sangat baik. Kita harus percaya polisi kayak gitu. Baik. Bener kan mesti ke Mabes? Tapi sekarang mau ke Mabes. Karena kan fokusnya 2. Di Medan sama di Jakarta. Dilecehnya parah loh. Fisik, ya. Berarti kalau yang ke Claudia itu di Mabes. Karena Karena ada 2 perkara tempatnya kan. Kalau misalkan di sini, iya 2 TKP. Itu yang di Medan sama yang di Jakarta. Jadi si Claudia ini kan nggak tahu Malioboro di mana. Dia nanya ke si Gusti, Malioboro di mana sih, tempat apa itu? Terus gitu kata si Gusti itu bilang, kata Gusti adalah aman.
diajak Malioboro, di mana itu bang, tempat apa itu? Terus kata Gusti, tenang aja, ini untuk tamu klien dari Surabaya, slow. Ternyata sampai sana Malioboro-nya bukan Malioboro di Yogyakarta ya, Malioboro yang di kota yang ada apa yang joget-jogetnya itu apa namanya, striptease. Iya, nah sampai sana mereka masuk tuh berempat ke room, habis itu staff-staffnya disuruh keluar. Staffnya disuruh keluar dua staffnya disuruh keluar ya? Iya, disuruh keluar, ditutup hordeng. Terus dia udah ketakutan, keluar masuk. Nah terus gitu sampai sana di dalam itu si abang itu di Mario suruh dia kasih dia minum, sedangkan dia nggak minum. Orang minum, kasih dia minum, terus gitu dia mah udah nggak mau minum, dibuang-buang ke lantai. Terus gitu si Rasman itu minta link video modusnya yang menurut gua dugaan gua ya untuk biar dianya ini apa sih namanya? Iya, biar dianya iya, dan udah gitu nontonnya pas di sebelah aku banget gitu Kak. Jadi kadang kalau misalnya dia nonton tuh sambil pegang tangan terus kayak usapin paha gitu, kayak sengaja banget gitu, padahal kayak apa ya, beli sendiri gitu nggak sih, maksudnya itu nggak pantas banget buat dilakuin seorang atasan kepada astrinya sendiri. Tanggal 9 Juni aku juga udah ada buktinya, ini kebenaran, aku mengungkap kebenaran, dan ini untuk bukan cuma buat aku doang, bukan buat saya aja, biar nggak ada korban-korban yang aspirain nih. Gimana? Kelihatan jelas nggak mukanya? Nih Bang Rasman lagi di Malioboro. Jadi bininya si Ade jangan sembarangan ngomong orang fitnah. Oh, ini gue buka karena gue dapet tadi kalau dia dibilang sama itu fitnah ya. Sebenarnya ada juga yang mau ngomong, cuman ya nggak mau keluar speak up karena ada juga yang udah punya suami apa segala macem. Jadi cobalah buka suara, ngomong depan muka gue fitnah. Ayo dong Bu Ade, ngomong sama saya. Jangan beraninya sama yang tindas-tindas, ngomong apa segala macem, jangan putar balikin fakta. Itu tuh, laki lu ke Malioboro tuh. Laki lu ke Malioboro, lu marahin korbannya. Marahin laki lu lah, salah lu nggak bisa jaga laki lu. Menanggapi laporan mantan astrinya bernama Claudia ke Bareskrim Mabes Polri, Rasman menanggapinya dengan santai. Ia bahkan menasehati Claudia, mantan astrinya, bagaimana ia membantu Claudia untuk bekerja bersamanya, bahkan bertemu dengan orang tuanya saat itu. Menurutnya, Claudia berbakat, dan ia bersedia menuntun Claudia untuk menjadi aspri yang profesional dengan gaji yang telah disepakati. Namun, Rasman membantah semua tudingan Claudia soal pergi ke klub malam dan melakukan apa yang diceritakan Claudia, dugaan pelecehan seksual. Terkait laporannya, Rasman menduga Claudia punya niat jahat terhadap dirinya. Dan benarkah Rasman akan melapor balik Claudia ke polisi? Satu aja nasihat saya sama Claudia. Claudia, kamu itu baik-baik. Saya panggil ke rumah karena sudah ketemu dengan mamanya, dengan papanya. Kita verifikasi dengan istri saya Ade Suryani. Kita bicara, kita sepakati, bicara tentang salary semua sudah ada. Ya. Dan anaknya saya lihat berbakat dan kita tunjuklah jadi asli. Kita berdiskusi, cerita-cerita bahwa kemudian dia mengatakan pergi ke salah satu klub itu bukan kerjaan saya memang datang itu sering karena saya sering mandi di situ, bukan ngapa-ngapain. Dan kemudian dia saya pernah tanya dia, kalau saya nggak salah dengar ya, saya pernah tanya dia bilang dia seperti suka minum minuman keras gitu. Saya tanya, kalau saya nggak salah dengar ya udah sampai ke situ. Saya ada, kemudian ada istri saya Gusti, ada Bowo dan saya tanya minumannya minum, saya nggak minum. Nah itu yang saya bilang itu, bahwa saya paling habis saya bawa dia katanya ya
kalau saya nggak dengar pengen minum, bukan ini minum. Tapi di situ nggak ada ngapa-ngapain. Nah, lalu kemudian saya nonton di situ, kemudian dibilangnya ada sesuatu ya, dia harus buktikan itu. Nah, misalnya ada foto saya lagi nonton ini direkam sama dia, berarti dia punya niat jahat dan itu digunakannya untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan podcast kah? Untuk kepentingan ini salah besar itu. Dan saya sudah ada yang ngirim ke saya tadi. Ada lagi itu nonton itu. Nah, ingat itu undang-undang IT loh, tidak bisa sembarangan merekam orang. Nah, kecuali dibawanya ke proses penyidikan sebelumnya. Ini dia duluan ke publik, dan kemudian apa masalah di situ? Saya nonton, saya baik-baik, nggak ada ngapa-ngapain. Kecuali saya perkosa, saya paksa di situ. Itu benar mungkin terjadi karena orang banyak di situ. Terus dia bilang saya katanya di salah satu hotel di Medan, terus dia nonton, kemudian memang saya nggak pernah punya film-film yang aneh-aneh memang di handphone saya. Ya kemudian dibilangnya saya ada di situ, katanya ada tangan saya macam-macam, ya buktikan aja. Dia harus tahu itu ya. Siapa yang mendalilkan dia membuktikan, kasihan. Soalnya itu banyak kali orang saya LP kan nanti kena masalah ke dia. Gitu. Udah buktikan aja bahwa itu benar. Oh, Ya, coba. sepandai-pandainya tupai melompat juga bakal bisa jatuh juga gitu. Iya, tanya aja Gusti, tanya aja bininya juga tahu kali. Bukan kode lagi, udah minta cium dong gitu. Mau cium dong. Lu udah diajak nikah? Dia nggak ngomong diajak nikah, dia lebih ngomongnya saya kan mau membahagiakan kamu. Apa buka dong hati kamu. Masalahnya saya nggak, dia bilang kayak gini, kita kan nggak pernah tahu nanti kedepannya bakal apa terjadi. Iya Pak, tapi saya nggak mau sama sekali, bukannya mau ngomong tentang kedepannya, tapi memang saya udah patahkan dari sini, saya nggak mau sama sekali gitu kan. Terus dia bilang kamu nggak bisa ngerubah takdir. Dalam hati saya lah, emang bapak bisa ngerubah takdir jadi saya mau sama bapak kan? Dia bilang kayak gini, tenang aja, kamu nanti saya kasih uang per bulan 10 juta, terus nanti kamu nanti bakal punya Mercy sama seperti kayak ini siapa, Asprinya Bang Hotman ya, gitu. Oh, dia ngomong sebut aslinya Bang Hotman gitu. Ada pernah di preskon juga kok. Oh begitu ya, jadi terbukti dulu bahwa dari bukti Polda baru pergi ke Mabes. Setahu saya nggak benar begitu. Yang benar mungkin laporannya ditolak. Itu yang benar. Karena Oke. barang bukti nggak keluar. Berarti ditolak ya Bang, Polda ya Bang? Pakai nangis nggak tahu saya. Oke. Mungkin satu ya kalian ingat ya. Karena ada bahasa-bahasa ya. Oh kalian belum cabut kuasa. Cabut kuasa. Kalau tidak berdasar, tunggu tanggal mainnya. Ada dasar hukumnya. Bisa kita gugah kan. Tapi yang perlu kalian ingat, ya Allah yang Maha Kaya, uang tidak berbicara. Oke? Uang tidak berbicara bos. Insya Allah, saya masih mampu hidup selamat diri dengan kehidupan saya yang sekarang. Emang gue ke Mabes laporannya gue. Emang ke Mabes laporannya Claudia. Laporan gue mah di Polda. Makanya si abang pengacara bukan sih. Makanya bang, kuliah yang bener. Kalau abang kuliah yang bener pasti abang ngerti. Gimana sih? Geger, Rasman Arif Nasution lagi-lagi dilaporkan mantan asprinya ke Bareskrim Mabes Polri dengan tuduhan melakukan pelecehan seksual. Tambah dibuat geger oleh sindiran dari Hotman Paris terhadap Rasman terkait tudingan pelecehan seksual. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Heboh, Rasman Arif Nasution resmi dilaporkan ke polisi lagi oleh mantan asisten pribadinya bernama Claudia Senduk dalam kasus dugaan pelecehan seksual. Lebih geger lagi, aksi Hotman Paris yang menyindir Rasman soal pelecehan seksual. Melalui sosial media pribadinya, Hotman menyindir Rasman bahwa justru Rasmanlah yang kini diduga melakukan pelecehan seksual kepada asprinya. Breaking news, podcast Denis, pengakuan aspri manusia yang jamnya palsu. Dia dan pengacara emak
Mak menuduh Hotman ternyata dialah terhadap Asprinya. Lagian mau nyontek niru punya Aspri. Manusia apalagi ini? Jadi siapa pelaku pelecehan terhadap Aspri? Sindiran pedas Hotman tersebut muncul karena sebelumnya Rasman mendampingi Iklima Kim yang menuding Hotman Paris Hutapea melakukan pelecehan seksual. Namun belakangan Iklima sendiri membantahnya. Lantas seperti apa reaksi dan tanggapan Rasman atas status Hotman Paris seterunya? Benarkah Rasman menganggapnya enteng? Bang, Bilang aja sama mereka, udah gagal mereka karena setelah beritahu ya, karena ini Hotman minggu lalu sudah dipanggil Polda Metro kasus dugaan perbuatan asusila yang terus di akun di Instagram Hotman Paris Official. Diduga pemilik akun itu Hotman, diduga Hotman yang mengupload itu. Enggak itu, diduga ya. Udah ada panggilan seminggu yang lalu. Jadi saya tanya dan mereka dipanggil lagi. Siapa itu? Tahu dong Hotman. Paris bang. Ada 1.000 laporan. Hotman juga dilaporkan orang kok pernah di begitu banyak laporin dia. Saya juga laporin dia. Tak hanya Hotman Paris Hutapea, Denis Charista pun selaku pihak yang melaporkan Rasman ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan melakukan pelecehan seksual secara verbal sangat murka dan menilai apa yang dilakukan Rasman sangat menjijikan karena menimbulkan trauma pada korban seperti halnya yang dialami Claudia. Karena itulah, Denis sebagai sesama korban Rasman ingin membantu Claudia untuk menyeret Rasman ke penjara agar ada efek jera. Pasti lah, full support. Masa gue tinggal? Habis gini. Ya udah sejauh Masa gua ini tinggal? terus kayak tinggal sendiri. Tahu nggak sih disomasi sama Iya. yang ada tuh suka ngelaporin. Tahu nggak sih disomasi? Ya kagak lah, kok takut aku diem kali. Kagak begini. Ya itu sangat bersyukur. Aku udah bilang tuh dari awal kayak bersyukur. Aku jujur awalnya tuh mikir kan karena ini settingan males. Udah berapa kali udah diajakin. Gue settingan sama si Rasman. Udah diajakin podcast tuh udah berapa kali. Pas awal-awal keluar dari sana pun udah kayak aku ke-trigger tuh iya, cuman kayak enggak deh settingan takut gitu. Terus nggak taunya ada yang postingan yang ada di situ yang tentang celana dalam. Ini Nah, aku makin positif. kepancing sama podcast gue yang ngomongin ini ya. Saya ngomongin celana itu. dalam nih, tentang celana dalam kan gue ada podcast aslinya, tapi kan bener kan? Dukungan nih pasti gue dukung dia abis. dukungan ada banyak sih, cuman kalau misalnya ancaman saat ini masih belum sih, nggak ada. Coba aja si Rasman. Kalau misalkan gue aja kan kalau ngomong kan berkedok agama kan, ya kan? Tapi gimana dong kalau ngomong berkedok agama, anti ini anti itu, tapi dia suka ke Mario, gimana Malioboro? Gimana? Kan udah gue post tadi tuh. Lagi nonton Telepatis. Lagi nonton ini ya, lagi nonton drama Korea. Ngomongin gitu, jangan nggak sesuai sama tingkah lakunya di depan apa-apa ngomongin tentang agama, tapi di belakang tingkah laku kayak apa, ngatain orang kayak apa, ngatain orang terus nggak ngaku, kayak gitu. Sama kan kayak waktu dia ngatain verbal, gue pernah ngaku, emangnya kenapa kalau saya ngomong pepaya apa mangga pepaya, gitu. Terus habis itu ngomongin agama lagi, gimana? Jangan kayak gitu bang, takutnya nanti jadi contoh yang buruk. Itu dia cepetan dikasih efek jerah. Geger sindiran Hotman Paris Hutapea terhadap Rasman terkait dugaan pelecehan seksual? Benarkah Rasman juga telah diberhentikan dari Ormas Pemuda Pancasila karena terlalu banyak kasus hukum? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Chris Hatta. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye.
Geger aksi Hotman Paris Hutapea menyindir Rasman Arif Nasution terkait dugaan melakukan pelecehan seksual terhadap asprinya. Heboh pula kabar Rasman diberhentikan dari organisasi Pemuda Pancasila. Dari sebuah surat yang beredar di sosial media dengan kop Pemuda Pancasila tertanggal 22 Juli 2022, Rasman yang berjabatan sebagai Ketua Pengurus Pusat Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum BPPH Pemuda Pancasila yang mengurus masalah-masalah anggota dan pengurus Pemuda Pancasila yang melanggar hukum, kabarnya diberhentikan dan diganti oleh Ketua Umum MPN Ormas Pemuda Pancasila. Lantas seperti apa tanggapan Rasman atas kabar pemberhentian atas dirinya melalui surat yang ditandatangani Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila KPH Hajapto S. Surja Sumarno SH ini? Benarkah Rasman membantah dirinya diberhentikan dari organisasi pembela ideologi Pancasila tersebut? Nah, tentang Pemuda Pancasila tadi ya. Iya. Jangan salah-salah, baca dong. Pemuda Pancasila itu saya bukan bicara. Saya dinonaktifkan diambil sebentar oleh Pak Ketua Pak Yanto karena kesibukan saya. Waktu pemeriksaan itu saya yang koordinasi ke Kabak Wasidik saya dan semuanya saya datang, kita bantu sedaya mampu saya sebagai advisor Ketua BPP Pusat. Karena Ketua timnya itu bukan saya, Ibu Ade. Ibu Ade itu Ketua BPP DKI. Karena yang bermasalah itu ada BPP DKI kita supervisor dan saya membantu. Saya bantu mulai bulan nanti walaupun tidak banyak tapi rutin lah. Dan itu sudah selesai. Putusannya udah keluar, itu nggak ada masalah. Saya sementara diganti oleh Pak Ketua Pak Yanto selaku Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila. Nanti kalau saya sudah clear, saya datang. Tergantung apakah saya masih bisa meneruskan atau seperti apa. Tapi Pak Ketua orang sangat karismatik, sangat leader, sangat terukur, dan beliau itu cuma luar biasa secara politik, negarawan. Beliau kasih ruang ke saya, selesai masalah kamu dipertimbangkan. Saya itu sebagai Ketua BPP Pusat yang langsung ke beliau koordinasi kadang-kadang di luar sekjen atau tidak juga diusul kadang-kadang oleh pemerintah itu. Tapi saya akan tidak ada satu pun yang saya bantah perintah dari Ketua Umum karena saya garis komando. Perintah Pak Ketua Umum itu adalah komando bagi saya. Jadi saya tidak peduli. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.